Halo, jumpa lagi sahabat pelajar engineer. Kesempatan kali ini kita akan kembali lagi di tema tips dan trik untuk belanja online untuk kebutuhan elektronik sehari-hari yang bisa kita lakukan di rumah dengan gadget. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mana sih yang lebih optimal untuk kebutuhan kita untuk mendinginkan suasana di hari yang sangat cerah, yaitu dengan pemilihan adalah untuk kipas angin, air cooler, air conditioner, atau yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu apa sih perbedaannya dari masing-masing dan kelebihan serta kekurangannya, sehingga teman-teman nanti bisa memilih untuk yang paling tepat untuk mendinginkan perasaan kita pada saat suasana sedang panas. Oke, untuk pertama kita akan membahas untuk kipas angin. Nah, ini kipas angin banyak sekali ditemui sahabat-sahabat belajar engineer di rumah-rumah ya. Kipas angin ini sebenarnya hanya mengalirkan angin yang ada di sekitar ruangan kita, sehingga apabila angin yang ada di udara yang ada di ruangan itu tidak terlalu dingin, maka yang akan dihembuskan juga tidak terlalu dingin karena tidak ada perubahan atau konversi suhu yang disebabkan oleh kipas angin. Sifatnya hanya mengalirkan atau merubah suatu posisi angin ke posisi yang lain, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan angin tersebut dapat mendinginkan suhu dari ruangan, tapi hanya sebatas mengalirkan angin. Terus kelebihannya apa sih, saudara-saudara? Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini di deskripsi dari produknya. Jadi di deskripsi dari produknya di sini macam-macam sekali. Kita langsung aja lihat ke spesifikasi kan. Nah, di spesifikasi disebut inilah salah satu kelebihan dari kipas angin, yaitu mempunyai daya yang relatif sangat kecil, hanya 45 watt, sehingga untuk di rumah-rumah itu sangat hemat dan juga dapat dipakai dalam jumlah yang banyak apabila daya listrik di rumah sahabat-sahabat itu tidak terlalu tinggi. Itu kelebihannya ya. Nah, kelebihan dari kipas angin. Jadi kekurangannya karena tidak ada perubahan suhu, hanya bersifat mengalirkan. Kelebihannya dayanya lebih cukup relatif rendah. Oke, kita selanjutnya menuju ke kipas angin juga, tetapi dengan uap humidifier. Nah, ini sedikit berbeda dari kipas angin yang tadi. Apa bedanya? Di situ ada tabung untuk airnya. Airnya tersebut di situ semacam disemprotkan sehingga bertujuan supaya meningkatkan dari kelembapan, sehingga suhu dari ruangan itu juga menurun karena kelembapannya juga turun. Oke, itu yang dapat di perbedaan yang secara umumnya, karena kipas angin biasa hanya memindahkan udara. Nah, ini kipas angin yang dengan humidifier itu disertai dengan air yang disemprotkan ke dalam ruangan itu. Lalu apa sih yang bisa dilihat di sini, yaitu kita dapat soroti konsumsi dayanya meningkat dari tadi 45 menjadi 75, hampir 2 kali lipat. Kenapa? Karena di situ juga menggunakan pompa kecil untuk menarik dari air yang ditabung menuju ke atas, lalu disemprotkan ditiup oleh kipas angin yang ada. Terus di sini ada juga airflow atau yang tadi ya, udara yang disemburkan langsung durasi kabutnya 8 jam. Ini apabila diisi secara penuh ya, yang kapasitas air di bawah itu 3 liter tersebut bisa sampai 8 jam. Jadi untuk
dibandingkan dengan kipas angin yang pada umumnya, kipas angin dengan uap humidifier ini mempunyai keuntungan yaitu menyemprotkan air sehingga kelembabannya itu turun. Terus ini juga sangat efektif apabila digunakan di ruangan terbuka, atau di ruangan tertutup yang terdapat celah-celah ventilasi yang bisa menyebabkan air masuk, angin masuk gitu ya. Jadi ini sangat cocok di ruang terbuka dibandingkan dengan yang tadi apabila ingin mendinginkan atau melembabkan untuk daerah sekitar. Terus kekurangannya apa? Nah, pasti kalau namanya uap di kabut itu pasti ada efeknya ya. Efeknya karena yang disemprot ada air, berarti bisa juga ini dapat menyebabkan udara di sekitar menjadi lembab. Nah, itu kalau secara medis bisa mempunyai dampaknya dari itu, tetapi harus dilihat juga dari tingkat kelembapan dari udara di ruangan dan juga tingkat dari kesehatan dari tubuh yang ada di sekitar, di dalam atau di ruangan tersebut. Itu cukup berbeda ya dari penggunaan dan kelebihan dan kekurangan. Oke, selanjutnya apa lagi sih? Selanjutnya adalah ada air cooler. Nah, air cooler ini seperti apa? Air cooler kalau dilihat dari segi harga ini relatif lebih mahal daripada kipas angin konvensional, kipas angin dengan uap humidifier. Nah, di atasnya ada air cooler. Air cooler pada umumnya ini hampir sama seperti dengan kipas angin dengan humidifier, tetapi di air cooler ini ada macam-macam fasilitas yang ditawarkan. Tapi pada umumnya yang ditawarkan adalah dia mempunyai, nah di sini ada 4 cooler ice pack. Nah, kalau tadi kipas angin dengan air humidifier, kalau di sini dia memanfaatkan dari es batu yang dikemas dalam cooler ice pack. Dia sebenarnya ada cairan khusus ya yang apabila dibekukan dia akan mencair lebih lambat. Nah, dengan memanfaatkan dari cooler ice pack tersebut diharapkan dengan disemprotkan udara dingin dari cooler ice pack tersebut, udara yang dihasilkan dari air cooler itu lebih dingin daripada dari air humidifier. Tapi ingat, di sini dia konsumsinya relatif lebih rendah ya, 65. Tetapi di sini kita lihat ada dimensi dari ruangan yang mungkin lebih kecil, tidak bisa terlalu mendinginkan ruangan seperti oleh air conditioner atau AC pada umumnya. Jadi air cooler ini tidak bisa mendinginkan secara utuh ruangan, tetapi apabila langsung terkena dengan manusia, dia akan merasakan sensasi dingin yang lebih dingin apabila dibandingkan dengan kipas angin biasa maupun kipas angin humidifier, dengan relatif konsumsi wattnya yang cukup rendah yaitu 65 watt. Nah, terus berarti kan nggak terlalu dingin dalam ruangan. Oke, kalau ingin didinginkan berarti yang dicari adalah air conditioner. Nah, air conditioner ya. Ini air conditioner, di sini ada beberapa merek. Sebagai contoh di sini ya, ini yang setengah PK, yang paling kecil, yang paling rendah. Apabila lihat di sini, kita lihat setengah PK itu 375 watt. Hampir 5 kali lipatnya dari air cooler ataupun air kipas angin dengan air humidifier. Tetapi ini sangat berbeda karena dia adalah air conditioner. Dia mengkondisikan udara di luar dengan prosesnya di dalamnya supaya mencapai suhu yang diinginkan. Jadi sangat berbeda tujuannya dan juga manfaatnya dari masing-masing yang ada telah kita bahas. Kalau kita ingin mengkondisikan ruangan secara optimal, baik dingin ataupun menuju, ada juga yang air conditioner menjadi panas, itu paling efektif adalah menggunakan air conditioner dengan syarat dan ketentuan terlaku ya, yaitu apa? Yang dikondisikan adalah ruangannya tersebut harus benar-benar
tidak terkontaminasi dari udara luar atau harus tertutup secara rapat sehingga memudahkan untuk AC tersebut mengkondisikan dengan suhu udara yang kita inginkan. Karena di sini juga ada kemampuan batas optimal dari peralatan tersebut untuk mengkondisikan sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau untuk yang air conditioner kita sudah jelaskan di konten sebelumnya. Untuk yang pemilihan air conditioner mungkin lebih detailnya bisa lihat di konten tersebut. Jadi sangat berbeda dari macam-macam yang telah kita bahas, ya kan? Dari macam-macam kita bahas, mulai dari kipas angin konvensional, terus air cooler, terus juga kipas angin dengan air humidifier. Itu sangat berbeda sesuai dengan ketujuan dan lokasi yang kita inginkan. Apakah di ruang tertutup yang terkondisi atau yang terisolasi dari luar, atau di ruang terbuka, atau kita hanya ingin mengalirkan udara yang ada di ruangan atau di tempat tersebut. Karena sangat berbeda untuk masing-masing daya yang dibutuhkan atau dikonsumsi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.